Di episode 44, Keterkejutan Zhang Wei. Zhang Wei melihat Zhang Xi terlihat ragu-ragu, lalu bertanya, "Saudara Xi, apakah ada yang ingin kau katakan?" Sebelum dia bisa menjawab, suara Zhang Yang sudah terdengar. "Ayah, orang yang menyelamatkan seluruh generasi muda klan kita adalah seorang pemuda yang terlihat hampir seusiaku. Dia menyelamatkanku dari serangan binatang iblis." Zhang yang bercerita mengingat sosok kuat itu di benaknya. Mata Zhang Wei berbinar ketika dia mendapat konfirmasi tentang pemuda itu dari putrinya. "Jadi, dia benar-benar berada di kota kita selama ini. Ini harus dilaporkan kepada Tuan Kota." Mereka yang berada di aula utama dapat melihat bagaimana Patriark dalam suasana gembira dan senang mendengar deskripsi putrinya. Oleh karena itu mereka tidak bisa menghindari bertanya apa yang sedang terjadi. Memang, apa yang diasumsikan Fei Hung sebelumnya benar. Tuan Kota hanya memberitahu identitasnya kepada orang-orang paling penting di kota Tianyun. Tentu saja, setiap klan besar telah memutuskan untuk merahasiakan informasi ini dan hanya memberitahu petinggi mereka. Dalam klan Zhang, hanya Patriark Zhang Wei dan leluhur Zhang Liang pada saat mereka dipanggil untuk datang ke pertemuan bersama klan besar lainnya. Mereka mengetahui masalah itu dari Tuan Kota secara pribadi. Patriark dan leluhur Zhang Liang memutuskan untuk tidak membicarakan hal ini kepada seluruh klannya. Hanya mereka berdua yang tahu tentang Fei Hung. Tetapi sekarang, mereka memutuskan untuk menjelaskan masalah ini kepada para tetua lainnya. Zhang Wei mulai menjelaskan dengan detail apa yang dikatakan Tuan Kota pada pertemuan waktu itu. Semua orang di aula utama tercengang ketika Patriark mereka selesai memberitahu mereka tentang orang misterius ini. "Apakah dia lebih kuat dari Tuan Kota?" "Ahli yang lebih kuat dari tingkat legenda." "Apakah dia mengendalikan pedangnya dari jauh, membunuh binatang iblis yang hampir membunuh Tuan Kota dan putrinya?" "Dia memiliki pedang terbang legendaris. Mungkinkah dia ahli tingkat dewa?" Pertanyaan-pertanyaan ini mulai terdengar di dalam aula. Zhang yang lebih kagum dengan apa yang dikatakan ayahnya. Tampaknya calon suami yang dia tetapkan benar-benar sangat kuat dan misterius, bahkan lebih kuat dari Tuan Kota. Sebelum Zhang Wei pergi untuk memberitahu Tuan Kota akan hal ini, putrinya berbicara lagi. "Ayah, kupikir dia tidak ingin kita mengganggunya atau mengetahui apapun tentang dia. Jika dia menyembunyikan wajahnya saat dia menyelamatkan semua orang dari gerombolan binatang iblis, bukankah itu berarti dia tidak menginginkan siapapun tahu tentang dia? Mungkin dia tidak ingin keberadaannya diketahui oleh kita." Zhang yang telah memikirkan mengapa penyelamatnya memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya. Orang lain akan menunjukkan diri mereka sepenuhnya dan menerima rasa terima kasih dan ketenaran dengan menyelamatkan orang lain. Tapi penyelamatnya memutuskan untuk tidak mengungkapkan dirinya. Satu-satunya hal ini dia lakukan bisa berarti bahwa dia tidak ingin diganggu. Zhang Wei tercengang ketika mendengar alasan logis putrinya. Apakah dia benar-benar tidak ingin ditemukan? Patriark Zhang Wei menjadi tenang dan mulai berpikir jernih. Kegelisahan dan wajah antusiasnya telah membuatnya kesal dan mencegahnya berpikir dengan benar. Merenungkan apa yang dikatakan putrinya, dia sebenarnya merasa bahwa pemuda itu tidak ingin ada yang mengenalinya. Hal ini lebih mungkin masuk akal karena pemuda itu telah tinggal di kota Tianyun, tetapi tidak datang atau memberitahu Tuan Kota tentang keberadaannya. Dia merasa pemuda ini tampaknya ingin tetap low profile. Zhang Wei berpikir lama sebelum mengambil keputusan. Dia akan memberitahu Tuan Kota tentang ini, tetapi dia juga akan memberitahu tebakannya, karena jika mereka mencoba menemukan keberadaan pemuda itu, dia akan marah dan akhirnya meninggalkan kota mereka. Patriark Zhang Wei tidak mengerti apa yang dipikirkan pemuda itu dan berpikir sendiri. Orang mana yang tidak mencari ketenaran dan kekayaan karena kekuatannya,
Dengan kekuatannya yang melampaui tingkat legenda, dia bisa dengan mudah mendapatkan apapun yang dia inginkan. Terlebih lagi dengan usianya, seorang pemuda akan dibutakan oleh ketenaran, kekayaan, kecantikan, dan banyak lagi. Namun tingkah aneh pemuda ini membuatku banyak bertanya pada diriku sendiri. Ayah, ada juga sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Suara indah Zhang Yang terdengar lagi. Apa itu? Zhang Wei tersadar dari pikirannya saat dia melihat putrinya. Zhang Yang berkata, Ayah, tolong terima pukulanku. Dia memposisikan dirinya dalam posisi untuk bertarung. Zhang Wei terlihat bingung menerima permintaan seperti itu dari putrinya. Bahkan leluhur Zhang Leng juga bingung ketika melihat apa yang diminta oleh cucunya. Tetap saja, Zhang Yang tetap mengambil posisi menyerang sambil mengangkat tangannya dan menunjukkan telapak tangannya. Dia mengangguk bahwa dia sudah siap. Zhang Yang lalu mengingatkan Zhang Wei. Ayah, tolong seriuslah. Aku akan memukulmu dengan seluruh kekuatanku. Zhang Wei masih bingung tentang apa yang ingin dilakukan putrinya. Dia tidak punya pilihan selain mendengarkan putrinya, sementara dia meningkatkan kewaspadaannya. Zhang Yang mengangguk sebelum melemparkan pukulan ke arah ayahnya dengan sekuat tenaga. Zhang Wei menerima pukulan kuat putrinya di telapak tangannya dan merasa kagum menerima dampak seperti itu dari serangan putrinya. Tingkat raja! Zhang Wei dan Zhang Leng berteriak kaget, merasakan energi yang datang dari pukulan Zhang Yang. Patriark Zhang Wei dan leluhur Zhang Leng linglung sejenak merasakan energi yang memancar dari tubuh Zhang Yang. Itu pasti tingkat raja. Leluhur Zhang Leng melangkah maju dan meminta Zhang Yang untuk memukulnya juga. Zhang Yang kembali menyerang dengan sekuat tenaga. Tingkat raja bintang 3. Zhang Leng berteriak kaget dan suara sedikit gemetar. Karena leluhur Zhang adalah ahli tingkat kaisar, dia telah merasakan persis kekuatan yang dikeluarkan dari Zhang Yang. Jadi, dia yakin bahwa gadis ini berada pada tingkat raja bintang 3. Mereka berdua masih tidak percaya. Mereka berdua tercengang melihat bahwa ini benar-benar terjadi di depan mata mereka. Zhang Yang tersenyum menawan saat melihat ekspresi tidak percaya di wajah semua orang. Dia mungkin tidak bisa menerima hal ini sebelumnya, tetapi fakta bahwa dia memiliki kekuatan itu dalam dirinya, itu memang kebenaran. Terima kasih calon suamiku terkasih. Gumam Zhang Yang sambil berterima kasih kepada pasangan masa depannya yang telah dia anggap. Melihat ayahnya ingin bertanya bagaimana ini terjadi, dia berbicara. Ayah, kekuatan ini diberikan kepadaku oleh pemuda itu. Dia menyembuhkanku ketika binatang iblis itu telah melakukan banyak luka di tubuhku dan menyembuhkanku sepenuhnya dalam beberapa menit. Dia mulai menjelaskan semua yang dilakukan pemuda itu. Jelas, dia tidak mengatakan apa-apa tentang dia yang langsung menyentuh tubuhnya dan melihatnya telanjang. Dia hanya mengatakan pemuda itu memberinya sesuatu untuk dimakan dan tubuhnya sembuh dengan cepat. Rasa malu seorang wanita muda masih ada di dalam dirinya. Jadi dia tidak bisa tidak menyembunyikan fakta tentang apa yang telah dilakukan pemuda itu padanya saat menyentuh pusar di perutnya. Zhang Wei membuka matanya ketika mendengar berita mengejutkan lagi tentang putrinya. Zhang Yang kemudian menunjukkan tombak yang ditinggalkan Fei Hung, sementara dia berkata kepada ayahnya. Dia bahkan meninggalkan tombak yang indah ini untukku. Dia sepertinya tahu kalau senjataku sudah rusak saat itu.